Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Maju Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara pembuatan sekam bakar secara tradisional yang cukup sederhana dan juga manfaat daripada sekam bakar itu sendiri. Seperti apa cara membuat atau cara membuat sekam bakar? Ikuti terus video ini, tonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Maju Channel, berbagi hiburan dan informasi. Oke, sekali lagi yang sedang menonton, yang baru hadir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian tekan tombol lonceng biar mendapatkan video-video lainnya seputar hiburan dan informasi. Oke, sahabat Maju Channel, sebelum kita lanjut ya tentang bagaimana cara membuat sekam bakar itu sendiri, perlu kita ketahui, atau mungkin ada yang belum mengetahui apa sebenarnya apa itu sekam bakar. Nah, jadi sekam bakar itu adalah limbah kulit padi ya. Misalnya orang yang giling padi untuk jadi beras, nanti limbah kulitnya itu disimpan kemudian dibakar, namun mempunyai secara khusus untuk membakarnya supaya tidak menjadi abu. Nah, seolah-olah limbah kulit padi tersebut hanya berubah warna ya, jadi seolah-olah sekedar berubah warna namun tidak menjadi abu. Nah, ini yang dinamakan dengan sekam bakar. Jadi beda sekam bakar dengan abu. Kalau abu itu dia hancur, berbentuk seperti tepung, sedangkan sekam bakar ini dia utuh bentuk limbah kulit padi itu, namun dia berubah warna menjadi hitam karena sudah dibakar. Nah, ada cara khusus untuk membakarnya sehingga kulit padi tersebut tidak menjadi abu. Itulah yang dinamakan dengan sekam bakar. Seperti apa cara membuatnya sekam bakar ini? Simak video ini dari awal sampai akhir ya. Kemudian apa sebenarnya fungsi daripada sekam bakar ini? Jadi fungsi daripada sekam bakar ini khusus dalam bidang pertanian, dan ini terutama bagi sahabat-sahabat Maju Channel yang gemar atau yang suka bercocok tanam dalam media polimer. Jadi sangat cocok untuk diaplikasikan atau menggunakan sekam bakar ini. Fungsinya adalah supaya dapat menggemburkan tanah ya. Jadi ini fungsinya salah satunya adalah untuk menggemburkan tanah. Jadi tanah atau media tanam dari polybag itu dicampur dengan sekam bakar supaya nanti tidak terlalu padat ya tanah itu setelah dicampur dengan sekam bakar. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai tempat menyimpan air ya, bekal air. Nanti setelah disiram maka dia akan mengendap di sana air sebagai simpanan ya. Jadi fungsinya juga menyimpan air, menyerap air, dan juga membantu untuk meningkatkan kelembaban tanah ya, supaya tanah itu tetap lembab sehingga akar-akar dari tanaman yang kita tanam tersebut tetap dapat menyerap air sebagai makanannya untuk meningkatkan pertumbuhannya. Kemudian selanjutnya adalah fungsinya sebagai tempat menyimpan enzim yang sangat baik untuk tanaman. Jadi sekam bakar ini adalah
merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan di dalam kita menanam tanaman menggunakan media polybag. Jadi perlu untuk diketahui oleh sahabat-sahabat pemula yang ingin mencoba untuk menanam sayur atau menanam tanaman-tanaman kebutuhan sehari-hari di lahan sempit atau dengan menggunakan media polybag. Langkah baiknya media tanam itu atau tanah yang sudah dicampur dengan misalnya kompos, itu alangkah baiknya dicampur lagi dengan sekam bakar. Nah, jadi fungsinya tadi seperti itu. Nah, seperti apa cara membuatnya? Mari kita lihat. Ini adalah salah satu produksi sekam bakar yang dibuat sendiri oleh sahabat saya, yakni dari Kebun Ceria. Nanti saya tampilkan alamat dan nomor HP, mungkin ada yang mau pesan, silahkan langsung menghubungi nomor tersebut. Oke, kita lihat bagaimana cara pembuatan daripada sekam bakar tersebut. Oke, simak terus video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Namun bagi sahabat-sahabatku yang baru gabung, silahkan mensupport kami dengan cara like, komen, dan subscribe di channel saya, yakni Maju Channel. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel saya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan informasi-informasi atau video-video yang berkaitan dengan hiburan dan informasi. Terima kasih sahabatku, simak terus bagaimana cara pembuatan sekam bakar ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya coba nge-live sedikit tentang pembuatan sekam bakar. Oke. Nah, kenapa saya membuat sekam bakar? Karena yang pertama, sekam bakar itu sangat berguna untuk tanaman, khususnya tanaman hortikultura, baik itu sayuran, buah, ataupun bunga. Yang dimana di sini sekam bakar saya produksi itu dengan menggunakan yang pertama hal tersederhana, yaitu yang pertama yaitu sekam bakar itu sendiri. Yang kedua ada namanya ceroncong di atas, yang ini ceroncong besi. Nah, nanti itu ceroncong ini tempat kita menaruhkan istilahnya tempat api lah masuk kalau sekam bakarnya prosesnya itu mati. Nah, untuk sekamnya sendiri itu lama produksinya itu sekitar 2-5 jam untuk tergantung jumlah ataupun takaran yang teman-teman ingin produksi. Nah, di sini contohnya sekamnya kayak gini. Kalau bahasa Sasaknya itu JJ atau CC ataupun code. Nah, sekam bakar ini sendiri sebenarnya sangat-sangat mudah dibuat ya, tetapi harus membutuhkan yang namanya sentuhan tersendiri, yang dimana sentuhan keahlian, yaitu sebenarnya orang-orang yang bisa bikin sekam ini adalah orang-orang yang pernah mencoba terlebih dahulu. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman misalkan pertama kali berbuat sekam kayak gini, nanti paling teman-teman mendapatkan hasil yang pertama itu dia menjadi awuk-awuk. Apa saya Indonesia awuk-awuk? Apa ya? Pokoknya kalau bahasa kerennya lah alat pencuci piring. Nah, ini nanti teman-teman misalkan tanam stroberi, tanam anggur, sekam bakar ini sangat bagus buat teman-teman. Karena apa? Yang pertama, dia itu berfungsi sebagai tempat cadangan air, yang dimana nanti terus sering menyiram. Yang kedua, sekam bakar ini nanti juga dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Nah, banyak pokoknya istilahnya manfaatnya lah sekam bakar ini. Intinya, sekam bakar ini sangat-sangat diperlukan oleh tanaman. Sekam bakar ini dikategorikan menjadi beberapa sekam.
beberapa ini ya jenis. Yang pertama itu sekam mentah, yang kedua sekam bakar, yang ketiga itu sekam setengah mentah, yang dimana itu biasanya untuk digunakan untuk pembibitan. Beda lagi kalau kita menggunakan sekam untuk penanaman ataupun pembibitan. Jadi di sini kita akan gunakan sekam ini untuk penanaman nantinya. Oke, nanti saya akan coba implementasikan buat stroberi yang di rumah. Dan juga nanti coba saya buatkan videonya YouTube. Nanti saya akan sharing-sharing lah buat teman-teman sekalian yang ingin bertanam di rumah. Untuk itu mungkin sekian dari penjelasan live kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin menanam di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.